Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Apriani. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Analisis Data Pariwisata Bali menggunakan Node.js. Di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa tahap, yaitu dari mana data CSV ini didapat, isi data CSV yang digunakan, cara menjalankan aplikasi, dan hasil analisis dari data CSV yang sudah saya upload. Untuk data yang saya gunakan dalam proyek ini, saya mendapatkannya dari platform Kaggle, tepatnya dari dataset yang berjudul Bali Destination, Google Maps Web Scrap. Dataset ini berisi hasil web scraping dari berbagai destinasi wisata di Bali yang diambil melalui Google Maps. Di dalam dataset tersebut terdapat informasi mengenai nama tempat wisata, kategori wisata, lokasi, rating pengunjung, hingga jumlah ulasan. Data dari Kaggle ini kemudian saya unduh, lalu saya olah kembali agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi saya, dan saya simpan dalam bentuk file CSV untuk dianalisis menggunakan Node.js. Selanjutnya, ini adalah isi dari data CSV yang saya gunakan. Pada file CSV tersebut terdapat beberapa kolom utama, yaitu nama-nama destinasi wisata, kategori jenis atau kategori tempat wisata, kabupaten garis bawah kota lokasi administrasi tempat wisata berada, rating nilai rating pengunjung berdasarkan Google Maps, preferensi jumlah ulasan atau tingkat minat pengunjung, link tautan Google Maps untuk destinasi tersebut, latitud posisi garis lintang, dan longitud posisi garis bujur. Kolom-kolom ini memberikan informasi lengkap mengenai destinasi wisata di Bali, mulai dari nama, lokasi, kategori, hingga kualitas dan popularitasnya berdasarkan rating. Selanjutnya, ini adalah struktur folder dari aplikasi web yang saya buat. Di sini bisa dilihat beberapa folder dan file utama, yaitu Node-modules. Berisi semua paket atau library yang diinstal melalui EPM, seperti Express, EJS, dan lain-lain. Folder ini dibuat otomatis oleh Node.js, jadi tidak saya edit secara manual. Public. Folder ini menyimpan file-file statis. Di dalamnya ada file style.css yang saya gunakan untuk mengatur tampilan atau styling halaman web, seperti warna, ukuran teks, dan tata letak. Uploads. Folder ini digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk file CSV yang diupload oleh pengguna melalui form pada halaman web. Views. Di dalam folder ini terdapat file index.h yang berfungsi sebagai tampilan utama aplikasi. File EJS ini akan menampilkan form upload dan juga hasil visualisasi data. Package, JSON dan package log, JSON. Kedua file ini menyimpan informasi tentang proyek, termasuk daftar dependensi yang digunakan serta versi masing-masing. Terakhir, ada file server, JS. Ini adalah file utama backend yang berisi kode Node.js untuk menjalankan server, menerima upload data CSV, memproses data, dan mengirimkannya ke tampilan EJS. Dengan struktur folder seperti ini, proyek menjadi lebih rapi dan setiap bagian aplikasi memiliki tempatnya masing-masing. Untuk menjalankannya saya menggunakan EPM Start. Dan inilah tampilan awal dari aplikasi web yang saya buat. Di halaman ini terdapat sebuah form untuk mengupload file CSV yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ketika file CSV tersebut saya upload, aplikasi akan langsung memproses datanya dan menampilkan hasil analisis dalam bentuk 3 grafik chart, JS, yaitu grafik pertama menampilkan ringkasan data berdasarkan kategori. Grafik kedua menampilkan nilai rating dari setiap tempat wisata. Dan grafik ketiga menampilkan preferensi atau jumlah ulasan dari masing-masing destinasi wisata. Dengan tampilan 3 grafik ini, data CSV yang awalnya berbentuk tabel dapat dilihat dengan lebih jelas, lebih informatif, dan lebih mudah dipahami. Demikianlah video presentasi saya mengenai aplikasi analisis data pariwisata berbasis Node.js dan Chart.js. Melalui proyek ini, saya belajar bagaimana cara mengolah data CSV,
menampilkannya dalam bentuk visual grafik, serta membangun aplikasi web sederhana yang interaktif. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman lain yang ingin mempelajari analisis data berbasis web. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.